وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang kami hormati Kepala SDN Antirogo 02 Ibu Ermaningsih SPD, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Jaka Siswono SPDI, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf karyawan SDN Antirogo 02, dan yang saya cintai dan saya banggakan semuanya, anak-anakku, siswa dan siswi SDN Antirogo 2 yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kesempatan pada pagi hari ini. Kita alhamdulillah bisa berkumpul semuanya di sini dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mudah-mudahan salawat dan juga salam tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, suri tauladan kita, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin sekalian, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, sebuah perjalanan yang agung yang dilakukan oleh makhluk Allah yang paling mulia. Tidak ada perjalanan yang lebih agung dari perjalanan ini. Dipilih oleh Allah sengaja Rasulullah menjalani perjalanan yang sangat mulia ini, Isra dan Mi'raj. Peristiwa dalam satu malam yang sangat luar biasa. Nanti akan kita simak bersama-sama bagaimana kisahnya. Anak-anak semuanya siap ya mengikuti acara hari ini? Ya. Alhamdulillah. Baik. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini membuka acara. Adapun rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat tausiah dan hikmah Isra Mi'raj sekaligus doa bersama, yang keenam adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita semuanya bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil berlindung selain aku. Dzurriyyata man hamalna ma'nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Wa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Kepala SDN Antiroba 2 kepada yang terhormat Ibu Ermaningsih SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekarang dan sampai akhir zaman nanti menjadi umatnya serta mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ibu sampaikan karena di sini ada Pak Ustadz yang lebih berkompeten ya Pak ya. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu paguyuban dan bapak ibu guru yang ada di SD Antirogo 2 sudah menyusun acara ini untuk memeriahkan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya sebetulnya sudah lewat ya, tanggal 27 Rajab. Berhubung Bapak Ustadznya itu acaranya padat sekali dan kita itu terlambat, jadi kebagiannya itu belakangan ya Pak Ustadz, tapi tidak apa-apa. Yang penting manfaat dan faedahnya itu yang lebih diutamakan. Jadi saya mohon anak-anak nanti kalau misalnya Pak Ustadz sudah memberikan ceramah, anak-anak jangan ceramah sendiri. Itu saja pesannya Bu Irma ya. Biar kita bisa mendengarkan dan mengambil hikmah apa yang diberikan oleh Bapak Ustadz. Beliau itu sudah berusaha bersusah payah menata waktu untuk bisa hadir di SD Antirogo 2. Jadi kita berterima kasih dengan cara kita harus menyimak dengan hikmah. Itu aja pesannya Bu Irma. Sekian dulu, mohon maaf Pak Ustadz apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih pada kepala sekolah atas sambutan yang disampaikan dan diberikan barusan. Acara selanjutnya yakni acara inti tausiah dan hikmah Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Jaka Siswono SPDI. Kepada beliau kami aturkan. Miknya kebalik nggak ngomong. Lupa baca bismillah. Ada lagi yang kebalik? Oh, kepalanya. Masya Allah, kopiahnya saya kira kepalanya kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk anak-anak semuanya, luar biasa. Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kepala sekolah dan juga bapak guru, ibu guru semuanya yang telah mengundang saya. Untuk kali kedua saya datang ke sini, alhamdulillah. Kalau nggak salah dulu Maulid Nabi gitu. Dulu sekali waktu saya masih muda ya. Sekarang kan sudah tua, jarang pakai tongkat ya. Ya, saya sapa dulu teman-teman semuanya, anak-anakku yang dirahmati Allah. Semangat pagi, anak soleh, apa kabar? Gaulnya gini, baik gitu ya. Semangat pagi, anak soleh, apa kabar? Semangat pagi, anak soleh, apa kabar? Semangat pagi soleh, semangat pagi solihah, semangat pagi semua, apa kabar? Siapa yang hari ini sudah mandi? Pak, nggak ngacung Pak. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Innalillahi. Anu Pak Jaka, aku tadi pagi kehabisan sabun mandi.
pakai apa? Saklin. Mandi pakai saklin. Badannya panas semuanya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Alhamdulillah. Siapa yang mandinya di kamar mati? Allahu Akbar. Mandinya di kamar mati? Di rumah sakit Sumandi. Pakai anduk warna putih. Malah disangka pocong. Tapi anak saleh-salihah tidak boleh takut sama saya. Anak saleh-salihah hanya takut kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan siang dan malam. Allah yang menciptakan manusia dan hewan. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka takutnya hanya kepada Allah. Itu namanya anak salah. Beda dengan anak salah. Siapa Pak anak salah Pak? Anak salah itu kalau disuruh sholat, nak sholat, jawabannya ma. Nak ayo ngaji nak. Ma. Nak hormat sama guru dan orang tua. Kambing. Beda dengan anak soleh. Di sini insya Allah anak soleh ya. Siapa yang pengen masuk sumur? Innalillah. Dengerin dulu baru ngaco. Siapa yang mau masuk surga? Insya Allah masuk surga. Tepuk satu. Yes. Tepuknya sambil bilang yes. Tepuk satu. Kurang semangat. Yang semangat, yes, tepuk satu. Ini yang di depan. Aku sampai terkerjat. Ini jantung sampai. Mana ada jantung itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak dirahmati Allah, kita akan bercerita tentang Isra. Sudah siap mendengarkan? Anak soleh itu memperhatikan, anak soleh itu fokus, apalagi mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad. Siap untuk fokus? Anak soleh bisa tepuk anak soleh? Bisa, ya coba tepuk anak soleh. Aku. Sampai mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Saya ulang sekali lagi yuk, yang lebih kompak semangat. Tepuk anak soleh. Lewatan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tapi saya lihat tadi ada yang nggak ikut tepuk anak soleh cuma gini. Nggak hafal mungkin ya. Yang paling parah tadi di TK, Pak jangan tepuk anak soleh dia. Bapak ya, mudah-mudahan sehat. Amin Allahumma. Anak soleh, kalau Pak Jaka panggil anak soleh, jawabnya iya. Anak soleh, iya. Insya Allah sudah siap berarti mendengar cerita. Ini namanya jari apa? Jari apa? Oh maklum udah tua kuping kurang dengar. Ini namanya jari jengkol. Salah. Kurang fokus. Salah. Ini namanya jari sempol. Aduh, ini ingatan udah mulai berkurang ya. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Yang soleh-solehah jangan ngobrol, apalagi sambil ngomong. Udah gak ada yang pakai pempes ya? Pak, kami udah gede, gak mungkin pakai pempes. Terus pakai apa
adik, pakai popok. Sama aja masuk. Ini grup hadras ada yang masih pakai pampers nih. Oh, alhamdulillah dia pakai popok. Enggak dong ya udah gede ya. Baik, tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 2, tepuk 3 semangat, tepuk 3, tepuk semangat. Stop. Alhamdulillah, memang anti lagu 2 ini. Kalau disuruh semak luar biasa ya, Masya Allah. Kita cerita tentang Nabi Muhammad, kita mulai. Tung, 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 tung. Mohon perhatian kepada seluruh siswa untuk duduk dengan rapi. Mohon maaf, yang tidak duduk rapi khawatir dikejar sapi. Ada sapi? Ada di sana sapi. Anak-anak, suatu malam di tanggal 27 bulan Rajab, Nabi Muhammad beliau sedang bersedih. Kalau orang sedih beda ya, Nabi Muhammad kalau sedih berdoa, kalau Nabi Muhammad sedih bersujud, minta perlindungan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Kadang beda dengan anak zaman sekarang. Kalau sedih itu gini. Anak-anak sedih. Yang paling parah ada anak yang nggak diturutin beli mainan sampai kayak gini. Ada namanya tantrum. Ada kan tuh anak yang tantrum? Ada tuh tantrum itu kayak setan kena setrum. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan ya, kalau nggak diturutin sesuatu sama orang tua jangan ngamuk-ngamuk ya. Mungkin orang tuanya masih belum punya. Baik, tepuk 1. Nabi Muhammad sedih di tahun itu. Kenapa? Di tahun 10 kenabian beliau sedih karena masyarakatnya Bani Hashim, keturunan yang sejalur dengan Nabi Muhammad, nasabnya Nabi Muhammad itu diboikot. Diboikot itu apa, Pak? Diboikot itu makanan nggak boleh masuk ke sana. Sakit apa enggak? Sakit. Air bersih nggak boleh masuk ke sana, ke Bani Hashim. Akhirnya apa? Nabi Muhammad tuh sampai merasakan kelaparan yang luar biasa. Sampai perut beliau tuh diganjel batu. Tuh kalau lapar sampai kayak gitu. Sedih nggak? Sedih. Dan yang bikin sedih, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang sangat dicintai. Yang pertama istri beliau namanya Bunda Siti Khadijah. Yang kedua yaitu paman beliau yang namanya Abu Thalib. 2 orang yang sangat berharga, sangat berarti, melindungi beliau, mendukung dakwahnya beliau, meninggal di tahun yang sama. Maka Allah yang Maha mengetahui akan menghibur Nabi Muhammad dengan melakukan satu perjalanan suci, satu perjalanan istimewa. Ini misalnya nih, Mas di depan sedih. Ini Mas di depan. Misalnya lagi sedih, terus datang temennya ngajak jalan-jalan, seneng apa enggak? Siapa yang seneng jalan ke pantai? Gak capek kan? Jalan kaki ke pantai. Siapa yang seneng jalan ke pantai? Masya Allah. Siapa yang seneng ngeliat ombak? Siapa yang pengen ketelan ombak? Jangan! Tak mati. Jangan ya. Kalau pantai selatan itu jangan mandi. Kalau pantai utara silakan mandi. Kenapa? Kalau pantai selatan ombaknya nggak ada, bukan karena ada Nyi Rara Kadal, nggak ada ya. Nyi Rara Kidul itu jin ya, itu tidak perlu ditakuti. Kita hanya takut kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan ada yang bilang, kalau ke pantai jangan pakai baju hijau. Padahal baju hijau waktu itu ke pantai biasa aja. Biasa. Kenapa? Karena tawakal kepada Allah. Jadi jangan takut ya. Jangan nantang juga, karena nantang itu nanti bawaannya sombong. Nggak boleh jadi orang sombong. Anak-anak dirahmati Allah, Nabi Muhammad sedih. Datang malaikat Jibril membawa seekor hewan dari surga namanya buruk. Buruk itu badannya panjang, warnanya putih, telinganya panjang. Dia itu juga tidak lebih besar dari kuda, tidak lebih kecil dari keledai. Jadi kayak bagal ya, kurang lebih bagal. Persilangan antara kambing, kuda sama keledai. Nah, tingginya nggak terlalu tinggi. Nabi Muhammad naik itu larinya cepat banget. Kenapa cepat banget? Karena memang buruk itu asal katanya barqun. Allah ciptakan dari barqun. Barqun itu kilat. Sebelum
sebelum hujan turun nih biasanya ada kilat. Beda dengan petir. Kalau petir kan ada bunyi, ada kayak gitunya ya. Itu enggak, kilat itu gitu aja. Anak-anak dirahmati Allah, makanya buruk itu sekali langkah sini Surabaya itu sekedip mata. Nah, maka Rasulullah melakukan perjalanan suci tadi dibacakan sama teman kita, ya. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Aku pergi ke Mekah sambil baca dan wukuf, lalu ula wusta sa'i dari Safa ke Marwah. Siapa yang pengen naik haji? Semua pasti pengen naik haji. Umat Islam pengen naik haji. Misalnya ada anak kecil bilang, Pak Jaka, aku kemarin naik haji. Wih, keren dong. Kemarin, kapan tahun kemarin? Enggak, kemarin Pak Jaka. Loh, ini kan bulan Sya'ban, masa naik haji? Naik haji itu kan bulan Zulhijjah. Enggak Pak Jaka, aku duduk-duduk depan rumah. Terus ada Pak Haji lewat. Haji, sini. Aku naik. Itu bukan naik haji, itu namanya naikin Pak Haji. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa umroh, amin Allahumma. Insya Allah nanti bisa naik haji, amin Allahumma. Anak-anak dirahmati Allah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam itu. Di tengah perjalanan sebelum tiba di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu ada di mana? Palestina. Makanya Pak Jaka kemana-mana bangga bawa shawl ini, shawl Palestina, karena kota sucinya umat Islam itu ada 3, Mekah, Madinah, dan Palestina. Nabi Muhammad sebelum tiba di Palestina, di tengah perjalanan Nabi Muhammad dihadang oleh sesosok anomali. Mohon maaf, anomalinya bukan tung-tung sahur, anomalinya bukan balerina cappuccino, bukan. Ini namanya Ifrit. Siapa namanya? Ifrit ini adalah makhluk dari golongan jin terkuat di golongannya. Jadi Ifrit itu mulai zaman Nabi Sulaiman memang terkenal kuat. Badannya hitam, raine elek, ambune elek. Itu ciri-cirinya. Datang ke Indonesia, Ifrit itu ganti nama, namanya genderuwo. Kurang lebih mirip ya, satu bangsa itu Ifrit sama genderuwo. Anak-anak, begitu Nabi Muhammad terlihat di depannya Ifrit melihat, Ifritnya bawa obor gede. Bawa obor gede, dengan suara lantang dia mencegat Nabi Muhammad. Dia mengejar Nabi Muhammad. Muhammad, tungguin, kejar ya. Nih aku kejar nih, aku terbang nih. Ih, badannya gede, suaranya gemes, suaranya gini banget. Tunggu. Ifrit terbang, bawa obor. Muhammad, rasakan obor ini. Iya. Kasih paham bos. Nggak gitu. Masa kasih paham? Dilempar pakai obor. Obornya muter. Kira-kira kena nggak Nabi Muhammad? Kena apa enggak? Karena Nabi Muhammad minta perlindungan kepada Allah. Baca doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Obornya balik. Si Ifrit yang tadi mau pergi kagak. Lah kok iso balik? Aku kesini, dia kesini. Aku kesini. Akhirnya kena mukanya. Mukanya yang elek tambah elek. Ambu kelek ganti ambu sangit. Gosong, jatuh ke bawah. Kan tinggi ya. Ifritnya mateng dan siap dihidangkan. Masa makan jin. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jangan berbuat kejahatan. Nabi
Nabi saja diganggu sama jin, Masya Allah. Apalagi kita. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jangan lupa mau masuk kamar mandi membaca doa. Mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi juga baca doa. Supaya tidak diikutin sama mau bobok juga baca doa dulu, bagus lagi kalau berwudhu dulu. Sebelum bobok berwudhu dulu, jangan ketemu batal. Jadi jangan lupa doanya. Tepuk satu. Nabi Muhammad tiba di Al-Aqsa. Beliau sholat bersama para nabi di sana. Beliau diminta untuk menjadi imam. Lalu beliau ditawarkan 2 minuman oleh malaikat Jibril. Yang pertama namanya alkohol atau khamar, minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan. Kira-kira Nabi Muhammad mau nggak? Nabi Muhammad menolak khamar karena khawatir umatnya akan melakukan hal yang sama. Anak-anak, minum khamar itu bahaya. Jangan sampai ya. Nah, untuk bilang mendalik, jangan sampai kita minum minuman keras atau juga minum obat-obatan terlarang. Nih, kalau orang minum minuman keras, nih misalnya nih, minum minuman keras. Mabuk nih, masuk ke rumahnya gini, ketemu sama orang di rumah. Kamu siapa? Di mana rumahnya? Yang ditanya siapa? Maknya. Bagus gak? Sama kayak orang. Maka Nabi Muhammad memilih minum susu karena susu menyehatkan. Boleh susu kambing, boleh susu sapi, boleh susu unta, yang nggak boleh susu beruang. Kenapa susu beruang nggak boleh? Ini beruang datang. Kalian minta sama beruangnya, ini beruang mimik dong, oh dicakar. Pak Jaka juga, yang kalengan juga sudah nggak minum ya, apalagi yang mereknya Nestle itu Pak Jaka nggak minum. Itu susu murni sebenarnya, cuma karena Nestle Pak Jaka nggak minum. Karena apa? Itu produknya Yahudi, produknya Israel. Makanya Pak Jaka nggak minum yang ada tulisannya Nestle. Kalau yang bendera Pak Jaka mau ya. Apalagi susu beruang itu iklannya aneh ya, naga. Susu beruang tapi iklannya naga, Masya Allah. Tepuk satu. Maka Nabi Muhammad setelah minum, Nabi Muhammad minum susu, beliau naik ke langit pertama. Pertanyaannya, Nabi Muhammad naik apa? Nabi Muhammad naik apa? Sebentar, ini yang perlu diluruskan. Nabi Muhammad sampai di Al-Aqsa, buruknya ditambatkan di situ, diikat, ya, di Al-Aqsa. Nabi Muhammad naik ke langit dengan cara apa? Diturunkan Mi'raj dari langit oleh Allah. Mi'raj itu artinya tangga yang Allah ciptakan, pokoknya warnanya keemasan bercahaya, tangganya cepat banget. Siapa yang pernah ke Roxy? Ada? Ada. Ada yang pernah ke Transmart? Sekarang ganti nama, bukan Transmart lagi, namanya Transmall. Belanjanya lebih murah sekarang harganya. Silahkan berangkat ke Transmall. Malah iklan. Ya. Nah, di sana ada tangga yang jalan nggak? Ada. Tangga jalan. Capek nggak? Naik aja langsung jalan sendiri. Pak Jaka tempo hari diundang ke Malang, isi acara di lantai 9. Naik, nyampe. Cepat naik lift ya. Ada lift, ada eskalator. Itu tangga buatan manusia, cepatnya minta ampun. Apalagi tangga ciptaannya Allah. Cepet banget. Begitu Nabi Muhammad menginjakkan kaki di atas tangga itu, tangganya langsung meluncur, diiringi sama malaikat Jibril naik ke atas. Di langit pertama berjumpa Nabi Adam. Ingat ya? Di langit pertama berjumpa Nabi Adam. Bagus. Di langit kedua Nabi Yahya dan Isa. Di langit kedua Nabi Pintar. Di langit ketiga berjumpa Nabi Yusuf. 1, 2, 3. Di langit ketiga berjumpa Nabi Yusuf. Di langit keempat berjumpa Nabi Idris. Di langit keempat berjumpa Nabi Idris. Langit kelima Harun. Langit keenam Musa. Langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim. Coba. Langit ke
kelima Harun, langit keenam Musa, langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim. Langit pertama jumpa Nabi Adam, makanya Pak Jaka nyanyinya di langit pertama berjumpa Nabi Adam, karena Nabi Adam Nabi yang pertama, termasuk Nabi dan juga manusia yang pertama. Diingat, yang kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Nabi Yahya itu pamannya Nabi Isa. Selanjutnya di langit ketiga Nabi siapa tadi? Nah, makanya kayak gini, tampan. Nabi siapa? Yusuf. Di langit keempat Nabi Idris. Kok gini tangannya? Nabi Idris itu adalah manusia yang pertama kali menulis, menjahit, berkuda. Itulah mukjizatnya Nabi Idris. Yang kelima ketemu sama Nabi Harun. Ini juru bicaranya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa. Makanya seperti ini, Nabi Musa, biar cepat hafal. Yang keenam Nabi Musa. Kok kayak gini Pak Jaka? Ya, Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang kuat. Beliau sekali pukul, langsung kayak gitu tuh. Wah tuh, langsung kayak gitu, sekali pukul langsung Yasin. Ayo duduk rapi. Sekali pukul langsung meninggoy ya, Masya Allah. Dan yang terakhir di langit ketujuh Nabi siapa tadi? Ibrahim. Kenapa Pak Jaka seperti ini? Karena Nabi Ibrahim itu berjenggot. Semua Nabi pasti berjenggot ya. Dan beliau itu adalah bapaknya para Nabi. Keturunannya jadi Nabi semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita tes lagi. Di langit pertama berjumpa Nabi Agus. Di langit kedua Nabi Yahya dan Pinter. Di langit ketiga berjumpa Nabi Yusuf. Di langit keempat berjumpa Nabi Idris. Langit kelima Harun. Langit keenam langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan Nabi Muhammad tidak berjumpa langsung. Masih ada tabir yang menghalangi beliau. Beliau dapat perintah sholat 50 waktu. Jadi pertama tuh 50 waktu turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, nanti umatmu tidak sanggup. Naik lagi minta keringanan. Turun naik. Akhirnya Nabi Muhammad mendapat perintah 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Sholatlah sholat sebelum disolatkan. Coba. Sholatlah sholat sebelum kau sekarat. Makanya mumpung masih ada umur, rajin sholat. Apalagi anak lelaki, jangan lupa untuk sholat Jumat. Hari ini hari Jumat anak-anak. Siapa yang ingin jadi anak yang rajin sholat? Siapa yang ingin jadi orang yang cerdas? Siapa pengen jadi orang sukses? Siapa ingin jadi orang yang bermanfaat? Siapa yang pengen jadi orang gila? Jangan ya. Nanti kalau jadi orang gila di tengah jalan ini, jangan ya dek ya, jangan. Baik, tepuk 1. Tapi insya Allah di sini semuanya rajin sholat ya. Alhamdulillah. Coba Pak Jaka tanya, siapa yang tadi subuh sholat maghrib sesat? Mana ada subuh sholat maghrib? Ayam tak bangun. As-salatu khairum minan naum. Salat usolli fardhu maghrib. Subuh ya subuh sholat. Siapa yang tadi subuh sholat subuh? Yang sholat subuh insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan. Hidupnya akan dilapangkan, akan dijauhkan dari kesusahan. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah Pak Jaka, tapi sholat itu
berat. Sholat berat itu bagi yang tidak ikhlas. Dan lagi pula sejak kapan sholat disuruh sambil angkat meja? Allahu Akbar. Gak ada. Mana ada sholat itu berat ya? Berat karena kalbunya tidak ikhlas. Maka hikmah terbesar dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Saatnya Pak Jaka berbagi hadiah. Siapa yang pengen hadiah? Oh, saya hadiahnya cuma 2. Yang paling tertib, yuk, yang paling tertib rapi duduknya, ayo. Anteng-antengan di golek-golek. Panjang kali di sini. Ya lipat kanan, lipat kiri. Ada juga yang di mana tuh di Kaliwates, anteng-antengan digulung-gulung, hop menjadi patung, mulut dikunci, kunci digulung. Habis itu suruh ngomong bingung. Kenapa? Kuncinya hilang. Bagusnya kuncinya disimpan ya, Masya Allah. Baik anak-anak, saya akan pilih 2 anak, cowok 1, cewek 1, tapi mohon maaf, cowok, cewek, yang cowok yang gagah, yang cewek yang lemah lembut. Jangan sampai ada anak cowok tapi Pak Jaka. Kalau ada yang kayak gitu Pak Jaka bilang, "Wel anak lo." Jangan ya. Atau juga ada anak cewek dipanggil sama bu gurunya, "Dek, sini, Dek." Jawabnya gini, "Apa, Bu?" Sesuai fitrahnya masing-masing ya. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, cowok dan cewek. Tidak ada di tengah-tengah. Kalau ada ngaku di tengah-tengah, bukan cowok, bukan cewek, namanya cewek. Udah debat. Ya, tempat 1. Duduk siap. Oke, baik. Pak Jaka akan bertanya, tapi Pak Jaka tadi kan nggak sendirian kesini ya. Pak Jaka bawa teman kesini, nanti temannya Pak Jaka akan bertanya untuk pertanyaan yang pertama. Baik, ini dia temannya Pak Jaka. Mana? Oh, ini temannya Pak Jaka ada di sini. Permisi Pak Guru. Ya. Mohon maaf Bu Guru, ini teman saya ini. Ya, dia bukan korban ya. Biasa kan korban dimasukin tas ya musim sekarang ya. Ketemu korban dalam tas. Ini bukan korban, ini adalah boneka yang sudah beberapa lama ini menemani Pak Jaka. Waktu Pak Jaka pertama beli bagus, bersih gitu. Dipakai beberapa bulan akhirnya bajunya kotor. Bajunya kotor dengan pedenya Pak Jaka masukin mesin cuci. Keluar dari mesin cuci, Pak Jaka keringin, sudah kering. Pak Jaka baru sadar ternyata mulutnya ada kertasnya. Maka kalau kertas masuk ke air gimana jadinya? Rusak. Akhirnya mulutnya yang tadi bagus jadi gini. Udah gitu Pak Jaka dengan pedenya dijahit sendiri sama Pak Jaka, diperbaikin. Mulutnya yang tadi gini berubah jadi. Tambah susah masaknya sekarang. Oke, ini dia teman Pak Jaka. Dan ya, ini dia, sabar ya. Masaknya lebih lama sekarang. Bon, hidup kamu Bon. Ini boneka gak bisa ngomong sendiri ya, namanya Bontar. Yang ngomong Pak Jaka ya. Kalau bisa boneka bisa ngomong sendiri namanya bukan Bontar, Anabel. Anabel, boneka kemasukan setan. Kalau ini namanya puppet ya, boneka. Aduh, mana sih mulutnya ya Allah? Bon, mulutmu mana Bon? Ini ya Allah. Oke, udah ya. Ini bonekanya. Titip tasnya Mas ya. Hati-hati, ada uangnya 3 juta. Kalau hilang kamu tersangka aja. Enggak, Mas, bohong. Baik, ya ini dia. Bontar, tepuk tangan dulu dong untuk Bontar. Baik. Kasih salam teman-teman dong. Oke, coba kasih salam. Daun salam. Emangnya teman sayur dikasih daun salam? Iya salah, coba. Assalamualaikum gitu ya, yang sopan ya. Coba. Assalamualaikum. Itu gak sopan, teriak-teriak. Yang sopan. Maaf. Iya maafnya kata teman-teman. Maaf ya. Coba salam yang halus. Itu mah bisik-bisik. Assalamualaikum teman-teman. Tepuk tangan itu tangannya disatuin Mas Bontar. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Tanganku gak berguna. Tangannya gak berguna. Oke, gak apa-apa ya.
Ya, bentar silakan kasih satu pertanyaan. Oke. Yang tadi berkaitan sama cerita Pak Jaka. Oke. Siap? Iya. Bisa? Bisa. Heeh. Iya. Heeh. Nggak sabar. Oke, bentar. Silakan bertanya kepada teman-temannya. Oke. Baik, teman-teman. Aku akan bertanya. Silakan yang bisa jawab boleh angkat kelek. Kok angkat kelek? Kenapa, Pak? Bukan angkat kelek, itu namanya angkat tangan atau unjuk jari. Aku kira angkat kelek. Bukan. Tapi kan keleknya ikut, iya. Keleknya ikut, kalau nggak ikut gimana? Bisa angkat unjuk jari nggak ikut keleknya? Nggak kelihatan ya. Oke, teman-teman, ini dia pertanyaan dariku. Dijawab ya. Oke, siap? Apa sih Pak? Maaf. Ya, dikasih musik supaya agak dramatis. Gak usah. Oke, gak usah. Siap. Oke, teman-teman, ini dia pertanyaan yang pertama. Sebutkan. Kamu pede banget, gitu emang tadi sikat gigi? Enggak. Bentar gak sikat gigi? Enggak. Kenapa gak sikat gigi? Gak punya gigi. Gak punya gigi. Ompong ya. Masya Allah. Oke, ya siap. Sebutkan siapa nama istrinya Pak Jaka? Kok bisa ke istriku dulu? Tadi kan ceritanya Rasulullah. Oke, lupa. Ya, coba. Siapa nama istrinya Rasulullah yang wafat sebelum peristiwa Isra Mi'raj? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Yeay! Sabar. Iya. Tadi Bontar udah lihat siapa yang ngacung duluan? Sudah. Yang mana? Oke, siap. Pakai baju apa? Cowok apa cewek? Siap. Namanya siapa? Tapi siapa Jaka, aku juga belum tanya siapa namanya. Sabar. Oke, teman-teman, ini dia yang pertama kali mengacung atau unjuk jari angkat kelek adalah Mbak ini. Tepuk tangan dulu untuk Mbaknya. Yuk kita sambut Mbaknya dengan 1, 2, 3. Dulu. Oke, silakan salim Mbak, katanya Mbak. Masa salim pakai uang? Mbak, aku pengen tanya, namamu siapa? Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, lindungi Bilqis. Tahu aja lah. Oke, baik Mbak Bilqis. Pertanyaannya tadi sudah saya sebutkan. Siapakah nama istri? Siapa nama istri Rasulullah yang wafat sebelum kejadian Isra Mi'raj? Moga Mbak dijawab. Tapi sebelumnya, apa Bang? Pengen tahu Mbaknya kelas berapa? Kelas 6. Oke, sebentar lagi kelas 1 SMA. SMP. Ya. SMA. Ngotot dikasih tahu SMP. Oke, sebentar lagi kelas 1 SMP. Oke, Mbak. Nama istri Rasulullah adalah Siti Khadijah. Bang. Bukan. Tidak. Bila waktu telah memanggil. Oke, ini hadiah buat Mbaknya, karya Pak Jaka untuk diwarnai, tapi karena sudah kelas 6 mungkin nanti cocoknya dikasihkan adik. Adik punya adik ya? Adiknya kelas berapa? Masih TK. Masih TK. TK-nya di mana? Oh, di sana ya, Masya Allah. Ke sana yuk, ke sana. Oke, ini
Ini kita serahkan kepada mbaknya. Tepuk tangan dulu untuk mbaknya. Alhamdulillah. Mbak, kita dipoto mbak. Kita dipoto 1, 2. Oke, sekali lagi Bu dipoto Bu ya, ukuran 4x3. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Bilqis. Mudah-mudahan disehatkan selalu. Terima kasih. Silakan kembali ke alamnya. Alam manusia maksudnya. Baik, yuk pertanyaan yang kedua. Siap ya? Tepuk 1. Ini dia pertanyaan yang kedua. Saya tunjuk. Siap? Oke. Cap cip cup kembang kuncup, anak siapa namanya? Upil. Gak ada anak orang upil. Baik, ini dia. Langsung kita tunjuk saja yang ada di depan saya. Tepuk tangan dulu untuk Masnya dari tadi dengerin Bang. Duduknya juga rapi. Yuk kita sambut yuk. Tepuk tangan dulu untuk Masnya. Biasanya Pak Jaka kalau kecapean nge-beatbox, kalau udah capek itu Pak Jaka musiknya beda. Yuk kita sambut teman kita. Ning nang ning nang Sugeng Rawo. Baik, namanya siapa? Akbar. Kelas berapa? Kelas 2. Tepuk tangan dulu untuk Mas Akbar. Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya kelas berapa? Kelas 2. Karena masih kelas 2, pertanyaannya gampang aja. Mas, ini suara apa? Ayam. Tadi subuh sholat gak? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Kalau ini suara apa? Ini suara apa? Sapi. Kalau ini? Kalau ini? Kuda. Kalau ini? Bahasa Inggrisnya kuda apa? Jaran pintar. Ya. Salah. Itu bahasa Madura. Baik. Dan ini terakhir. Kalau bisa jawab langsung dikasih hadiahnya ya. Hadiahnya sama, mewarnai tapi versi yang laki-laki ya. Ini dia yang terakhir pertanyaan. Ini suara apa? Suara apa? Gak ada suaranya. Ada yang tahu? Ikan. Oh, mohon maaf ikan gak gitu. Ikan gini. Tepuk tangan dulu untuk Mas Akbar. Alhamdulillah. Baik, ini dia hadiahnya Mas. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti diwarnain yang bagus ya. Tapi ini silakan sebelum diwarnai dibuka dulu plastiknya ya. Kalau misalnya plastiknya masih dipakai, nanti dipakai lagi karena ini ada 5 gambar ya. Enggak cuma 1, ini ada 5 gambar. Kalau misalnya plastiknya dibuang, bisa dibuang di tempat sampah. Kenapa? Kalau kita buang sampah sembarangan, nanti lingkungan kita bisa banjir. Rasulullah juga mengingatkan at-tahuru satrul iman, kesucian itu bagian dari iman. Ini kita serahkan lagi, tepuk tangan dulu untuk Masnya. Alhamdulillah. Mas dikasih lihat Mas, kita difoto Mas. Ini mana yang foto ini ya? Oh ada ya, Masya Allah banyak yang foto Mas. Oke, ini untuk kalender Mas ya. 2036. 10 tahun lagi. Oke, sekali lagi itu lihat Mas yang di sana. Kita difoto dulu ya. Oke Mas ya, ukuran 2x3 gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Akbar. Alhamdulillah. Silakan kembali. Mana tadi? Ya, sini. Silakan. Baik anak-anak, hikmah terbesar dari Isra Mi'raj adalah sholat. Anak yang rajin sholat, insya Allah hidupnya penuh berkah. Insya Allah yang penuh berkah, bisa nanti masuk surga, jumpa Nabi Muhammad, berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah adalah kenikmatan sesungguhnya, itu lebih nikmat daripada surga manapun. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekian dari Pak Jaka. Jangan lupa kita berdoa dulu. Yuk, sikap berdoa. Kepala ditundukkan, tangan ditengadahkan. Tidak ada kata keluar dari lisan kecuali doa. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu kathirun mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali mu'adzimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila
متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah sekolah ini menjadi sekolah yang melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi pecinta Al-Quran, generasi-generasi yang taat kepadamu ya Allah, taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Allah, taat kepada kedua orang tuanya ya Allah, taat kepada guru-gurunya ya Allah, menjadi generasi-generasi yang sukses, sukses hidup di dunia dan sukses hidup di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kepala sekolahnya, guru-gurunya, wali muridnya menjadi orang-orang yang Engkau lapangkan hidupnya, Engkau berkahi hidupnya, Engkau jauhkan dari segala penyakit berbahaya, dan Engkau berikan rezeki yang melimpah, jauhkan dari hutang piutang ya Allah. Di hari Jumat yang mulia ini kami berdoa, kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin, berikan kami syafaat dari Nabi Muhammad SAW, berikan pula kami keampunan darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum ditutup, sebelum Pak Jaka pamit, Pak Jaka mau bikin video dulu boleh? Kita bikin video, nanti videonya diupload di TikToknya Pak Jaka. TikToknya Pak Jaka cerita ya. Insya Allah tiap malam kita live jam 7:30 sampai 8:30. Kenapa? Karena kalau sudah jam 9 lewat nanti khawatir kesiangan sholat subuhnya atau sekolahnya. Baik, kita bikin video dulu ya. Masih bisa tepuk kanan soleh bisa? Oke. Nanti kalau Pak Jaka tanya di mana kita, jawabannya apa? SDN. Oke. Nanti kalian yang jawab ya. Oke, sudah siap? Oke. Nungguin ya. Ya. Silakan. Ya. Baik. Di mana kita? Untuk semuanya dong. Yuk semuanya tepuk anak soleh. Sampai nak. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak SD Negeri 22. Luar biasa. Akhirnya Pak Jaka akan minta pamit kepada kalian. Sebelum Pak Jaka pamit, Pak Jaka akan berpantun. Rajin-rajinlah pergi sekolah. Sebelum berangkat sekolah, janganlah lupa makan. Apabila ada kata dan sikap Pak Jaka yang salah, orang salah kok cakep. Pak Jaka mohon untuk dimaafkan. Terima kasih semua. Oh iya, lupa satu lagi. Tadi Pak Guru pakai mic-nya. Acara berikutnya agak jauh ya. Pak Jaka pakai mic. Muncrat. Kita cek dulu.